Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia. Saya mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 22222403131, absensi 19 kelas 1D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai teks anekdot untuk kelas 10 SMK, SMA, MA, sederajat. Selamat menonton dan menyimak ya. Teman-teman tahu gak sih apa itu teks anekdot? Sederhananya, anekdot adalah cerita yang berisi rangkaian kalimat-kalimat lucu. Tetapi, tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Jadi, teks anekdot tidak hanya sembarang cerita lucu saja, melainkan berdasarkan kejadian nyata. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadangkala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya, teks anekdot tidak menjelaskan cerita secara detail, sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan pun berjangka pendek. Sebelum mengetahui tujuan dari teks anekdot, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan antara teks anekdot dan humor? Nah, teman-teman bisa tahu jawabannya dari tujuan penulisan teks anekdot. Biasanya, tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Jadi, cerita anekdot tidak hanya menghibur, tapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan cerita humor hanya menghibur pembaca saja, tanpa adanya pesan atau maksud tertentu. Meskipun teks anekdot berisi kritik, tapi penyampaiannya dengan cara yang lucu dan menghibur, tidak perlu memakai kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan hati. Hayo, siapa di sini yang masih suka mengkritik dengan cara yang kasar dan menyakitkan hati? Teman-teman harus mengubahnya dari sekarang, karena kritik itu harus bersifat membangun, bukan malah menjatuhkan. Teks anekdot juga memiliki ciri-ciri. Berikut ciri-ciri teks anekdot yang perlu kamu ketahui. Di antaranya ada 7 ciri. Yang pertama bersifat lucu, yang kedua bersifat menggelitik, yang ketiga bersifat menyindir, yang keempat bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, yang kelima memiliki tujuan tertentu, yang keenam hampir menyerupai dongeng, dan yang ketujuh bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Oke, kita lanjut ke bagian struktur teksnya. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yuk simak masing-masing penjelasannya. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua ada orientasi, yang merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga, krisis, merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat, reaksi, merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang kelima, koda, merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Teks anekdot juga mempunyai kaidah kebahasaan yang bisa teman-teman pahami. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih mudah membuat dan membedakan teks anekdot dengan jenis teks lainnya. Berikut kaidah kebahasaan teks anekdot ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan, jawablah pertanyaanku, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kalimat dengan tanda seru. Dan yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung.
khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan pengertian teks anekdot, ciri-ciri, tujuan penulisan, struktur, dan kebahasaan teksnya. Sekarang, coba perhatikan contoh teks anekdot mengenai baju tahanan KPK di bawah ini. Pada contoh anekdot tersebut, secara jelas percakapan itu membicarakan topik yang spesifik, yaitu KPK, sebuah lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Anekdot tersebut juga tidak memberikan detail sehingga akibat dari percakapan tersebut hanya berjangka pendek. Jangan terkecoh dengan cerita humor yang banyak pula beredar luas di pasaran. Cerita humor yang berbentuk novel atau komik atau cerita bergambar biasanya berisi detail sehingga dampak dari cerita tersebut berjangka panjang. Selain itu, biasanya cerita tersebut dibuat agar pembaca merasa termotivasi atau pencerita sengaja membagi pengalamannya kepada orang lain. Dalam cerita humor, tidak semua unsurnya berdasarkan pengalaman pribadi atau fakta. Mudahnya, cerita bisa dibuat-buat atau hanya bualan saja. Terima kasih telah menonton dan menyimak dengan baik. Sekian, sampai jumpa.